Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam tayangan wawancara eksklusif di Tribun Lampung. Tribuners, seperti kita ketahui ada pemberitaan di mana seorang karyawan atau seorang wartawan ini mendapatkan aksi tindak kejahatan di mana mobil yang dikendarainya ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Untuk mengetahui lebih lanjut seputar peristiwa yang terjadi tersebut di Lampung Selatan, kita sudah terhubung dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin yang akan menemani dan berbagi informasi seputar kasus tersebut bersama dengan Mutiara hari ini. Halo, selamat siang Pak Edwin. Selamat siang Mbak Mutiara. Ya, Pak Edwin, mungkin sebelum lebih lanjut untuk bertanya, bisa diceritakan sedikit terkait dengan kronologi penembakan mobil oleh orang tak dikenal yang terjadi di Lampung Selatan ini, Pak Edwin. Oke, bisa disampaikan kepada teman-teman Tribun ya, bahwa sekira pukul 22 di hari Minggu, tepatnya di tanggal 23 Juli ya, di daerah Kecamatan Ketibung, Jalin Sum, Kecamatan Ketibung, itu telah terjadi dugaan pencurian dengan kekerasan, di mana si pelaku melakukan upaya penembakan terhadap si korban. Nah, dari situ kita dari kepolisian tentunya Polsek Ketibung dan Satreskrim Polres Lampung Selatan melakukan olah TKP atas laporan korban waktu. Nah, ditemukan bahwa benar sebuah mobil jenis Kijang berwarna silver ada bekas lubang ya, bekas tembakan. Sebanyak sisi kiri ada 1 lubang, sisi kanan ada 3 lubang. Yang kemudian dari itu sendiri kita juga sudah melakukan interogasi awal terhadap korban, karena pada saat kejadian ada 4 orang yang mengendarai ataupun 4 orang yang ada berada di dalam kendaraan Kijang silver, yang mana mereka juga menjelaskan bahwa ada sebuah kendaraan diduga pelaku yang mengendarai dengan jenis mobil Mitsubishi Expander. Baik. Berwarna hitam. Begitu, Mbak. Oke, baik. Lalu setelah dilakukan olah TKP, selain ditemukannya bekas peluru, tembakan peluru di dalam mobil, apakah ditemukan barang bukti lain ketika proses olah TKP dilakukan, Pak Edwin? Saat ini kita juga sudah bersama-sama dengan Direktorat Kriminal Umum Polda Lampung ya, sudah melakukan evaluasi dan melakukan cek ulang terhadap kendaraan serta TKP. Memang ada beberapa ditemukan, diantaranya itu tadi saya sebutkan adalah bercak ataupun lubang yang berada di sisi kanan 3, sisi kiri 1. Di situ kemudian kita juga temukan ada sebuah besi ya, besi berwarna kuning, pecahan gitu ya, sama serpihan pecahan kaca. Nah, sementara itu yang kita temukan saat ini sendiri, tim bersama-sama Direktorat Kriminal Umum Polda dan Polres Lampung Selatan sedang melakukan penyelidikan, karena korban sendiri berjalan atas keterangan korban dari wilayah Sidomulyo menuju Bandar Lampung. Nah, kita juga sudah melakukan penelitian sepanjang jalur yang digunakan hingga pada saat kejadian. Nah, kalau untuk penyelidikannya, insya Allah hari ini kita juga akan melaksanakan evaluasi terhadap apa yang kita temukan di lapangan, begitu Mbak Muti. Baik, lalu tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Edwin bahwasannya memang selain sopir itu ada 4 rekan lainnya di dalam mobil tersebut. Apakah sang sopir dan juga keempat rekan lainnya ini mengalami luka-luka atau mereka mengalami trauma berdasarkan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian, Pak Edwin?
Kalau sementara ini dari keempat orang yang ada di kendaraan Nova Silver, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, Mbak. Yang bersangkutan masih sehat, tidak ada luka-luka ataupun kena daripada peluru. Kemudian dari situ kalau trauma kita akan melakukan trauma healing nanti bersama dengan psikolog Polda Lampung. Seperti itu. Baik, lalu untuk sementara dugaan awal ini apa motif dari pelaku penembakan ini sampai berani melakukan aksi penembakan terhadap mobil korban, Pak Edwin? Ya seperti yang disampaikan awal, ini dugaan awalnya adalah pencurian dan kekerasan. Terkait dengan motif lengkapnya, kami masih dalami berkaitan dengan mengapa terduga ataupun nanti calon tersangka. Kami kan masih mencari, Mbak ya. Baik. Kita belum betul terkait dengan apa permasalahan di antara keduanya, misalnya begitu. Kalau sudah dapat baru ketahui secara jelas motifnya, tapi dugaan awal adalah pencurian dan kekerasan. Baik, seperti yang dijelaskan oleh Pak Edwin, memang dugaan awalnya adalah aksi pencurian dengan kekerasan. Lalu apakah memang di lokasi kejadian atau TKP tempat kejadian penembakan ini merupakan tempat atau titik yang rawan akan aksi kejahatan seperti itu, Pak? Kalau dari titik TKP yang ada, ini bukan merupakan titik rawan, karena titik rawan kejahatan yang dipetakan dari Polres Lampung Selatan itu sendiri berada di wilayah Penengahan dan daerah Ketapang, tetapi ini wilayah Tibung. Nah, untuk itu ini sebenarnya bukan wilayah rawan, tapi tetap saja semua wilayah tentunya ada potensi kejahatan. Begitu, Mbak. Baik. Lalu terkait dengan para pelaku sendiri yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edwin bahwasannya memang pelaku juga membawa kendaraan roda 4 atau mobil. Apakah sudah diketahui berapa kira-kira jumlah pelaku yang melakukan aksi tersebut, Pak Edwin? Belum, Mbak, karena kita baru tahu jenis kendaraannya berdasarkan keterangan si korban, ya. Terus kita juga sudah interogasi awal berkaitan dengan kendaraan itu sendiri, apakah nomor kendaraannya, tapi si korban mengatakan tidak melihat. Jadi tetap kita lakukan pendalaman terhadap kendaraan tersebut. Baik. Lalu di lokasi kejadian atau di mobil sendiri, apakah ditemukan barang bukti seperti proyektil atau peluru? Dan kalau misalkan memang ditemukan, kira-kira apakah sudah teridentifikasi jenis senjata api apa yang kira-kira digunakan oleh para pelaku untuk melancarkan aksinya, Pak Edwin? Sementara ini dari hasil penelitian dari Inafis, ya, cuman ini baru laporan awal, mereka sudah melakukan penelitian terhadap kendaraan Kijang Silver tadi, itu tidak ditemukan proyektil. Satu itu, namun demikian ditemukan serpihan berwarna kekuning-kuningan. Nah, itu sedang seperti logam berwarna kuning, tapi bukan proyektil ya, Mbak ya, bukan proyektil, tapi itu sedang dalam penelitian dari Nafis, gitu, Mbak. Oke, baik Pak Edwin, semoga Pak Edwin dan juga tim bisa segera menangkap pelaku dan menemukan pelakunya juga. Ini kan supaya kasusnya bisa berjalan dengan lancar, ketemu tersangkanya dan bisa dilakukan penahanan terhadap tersangkanya. Mungkin itu saja Pak Edwin yang bisa saya pertanyakan terkait dengan kasus penembakan. Terima kasih banyak Pak Edwin atas waktunya. Selamat siang, Pemirsa Tribun. Ya. Selamat siang Pak Edwin, terima kasih. Ya, Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan keterangan langsung dari Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin, terkait dengan kasus penembakan mobil wartawan yang terjadi di Lampung Selatan. Dan Tribuners, jangan lupa untuk selalu nantikan tayangan wawancara eksklusif atau khusus lainnya bersama dengan Mutiara hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Dan sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya.